Langsung dari Setiabudi Square 1415 di Jalan Setiabudi Semarang, 89,8 FM Trijaya Semarang, The Real News and Information. Selamat sore para pendengar Trijaya, para pemirsa semuanya. Salam sejahtera, salam jumpa. Saya Pras hadir untuk Anda sore hari ini di Trijaya Healthy Life. Dan untuk edisi hari Kamis ini, tanggal 20 Januari 2022, kita angkat tema masih seputar COVID-19, yaitu mengapa anak perlu vaksinasi COVID-19. Dan sudah bersama kita ada Dr. Galuh Hardiningsih, MSI Med SPAK. Selamat sore Dr. Galuh. Selamat sore Mas Pras. Ya, kabar baik ya dokter ya? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Ini kalau kita bicara vaksinasi kan memang pemerintah ini memang mengharapkan semua masyarakat Indonesia divaksinasi COVID-19, baik vaksin pertama, vaksin kedua, dan sekarang per 12 Januari kemarin ada vaksin booster. Nggak cuma itu aja, anak-anak sekarang juga sudah divaksin. Ya, pertanyaan saya yang pertama sebenarnya sama juga dengan judul tema kita ini dokter. Mengapa sih anak perlu mendapatkan vaksinasi COVID-19? Karena dulu katanya anak nggak usah karena daya tahannya cukup tinggi, kekebalannya cukup bagus gitu. Menurut dokter gimana dok? Ya, baik, terima kasih. Jadi ya kita tahu bahwa sampai sejauh ini pandemi COVID-19 masih belum usai. Ya. Masih ada beberapa kasus-kasus yang berkembang, tidak hanya pada dewasa, tetapi juga pada anak. Nah, satu upaya pencegahan untuk memberikan proteksi ya, terhadap perlindungan infeksi, untuk meminimalisasi resiko terjadinya satu bentuk sakit yang berat apabila terinfeksi COVID-19, itu adalah sama antara dewasa dan anak. Yaitu memberikan vaksinasi. Jadi tujuan memberikan vaksinasi ini adalah memberikan perlindungan awal apabila ternyata secara tidak sengaja ada kontak anak dengan infeksi COVID-19, dia akan memiliki tentara awal untuk menangkal infeksi tersebut sehingga mungkin saja dia tidak akan terjadi sakit, atau apabila dia sakit maka gejalanya tidak akan berat. Oke. Nah, mengapa perlindungan ini tetap akan kita berikan kepada anak? Tentunya anak memiliki resiko yang sama untuk terpapar infeksi seperti pada dewasa. Jadi semua jenis varian COVID-19 tidak memandang usia, dia akan memiliki resiko yang sama pada seorang anak untuk terinfeksi. Sehingga tentunya sejauh ini perlindungan untuk anak tetap juga menggunakan vaksinasi sebagai salah satu pilar utama untuk memberikan efek proteksi. Di samping tentunya tetap memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, ya, dan berusaha diupayakan untuk sejauh ini selama pandemi masih ada, tentunya sedapat mungkin anak berada di rumah, ya, keluar rumah apabila memang dalam kondisi yang sangat-sangat diperlukan. Ya. Oke, jadi memang dalam hal ini anak juga wajib ya dokter ya, wajib untuk divaksinasi begitu ya dokter ya? Ya, wajib, sifatnya wajib karena bagaimanapun juga memberikan perlindungan awal dengan membentukkan sel memori ya, dan antibodi merupakan salah satu tentara awal tubuh untuk menangkal infeksi, sehingga dia bisa meminimalisasi resiko terjadinya penyakit yang berat. Oke, nah pertanyaannya ada batasan usia untuk anak-anak ya, dari usia mulai dari usia 11 tahun kalau nggak salah. Kenapa harus mulai usia itu, nggak sebelumnya, mungkin usia 6 tahun atau mungkin usia balita gitu dokter? Iya, baik. Jadi tentunya untuk menetapkan suatu
obat baru ya, atau satu bentuk vaksinasi baru memiliki tahapan-tahapan khusus. Awal memang diperuntukkan pada golongan dewasa dan orang-orang dewasa yang memiliki risiko tinggi dengan kemungkinan terjadi komplikasi yang berat. Kemudian berkembang penelitian untuk anak di kelompok usia 12 sampai dengan 18 tahun. Dilakukan uji klinis memiliki efikasi yang cukup baik untuk menimbulkan antibodi dan sel memori yang optimal untuk memberikan perlindungan awal terhadap infeksi COVID-19. Tahapan selanjutnya tentunya akan semakin muda usianya, dan pada kelompok anak ya, di kelompok usia yang kedua sejauh ini ditujukan untuk kelompok usia 6 sampai dengan 11 tahun. Dan sudah di beberapa negara sudah teruji baik, kemudian baru masuk ke Indonesia, diizinkan oleh BPOM dan ditetapkan untuk bisa diberikan pada anak di usia kelompok 6 sampai dengan 11 tahun mulai pertengahan Desember 2021. Nah, jadi memang ada tahapan-tahapan khusus untuk kita mengkaji efikasi dan keamanan vaksin ini, terutama untuk kita berikan pada kelompok-kelompok yang memiliki resiko. Anak merupakan kelompok yang memiliki resiko karena bagaimanapun juga sistem tubuhnya masih belum matur atau belum berkembang secara sempurna, sehingga membutuhkan evaluasi kajian yang lebih mendalam dari vaksinasi tersebut sampai akhirnya ditetapkan bahwa vaksinasi ini memiliki efikasi yang cukup baik dengan reaksi efek samping yang bisa dibilang sangat-sangat minimal sekali. Oke, tapi kalau menurut Dokter Galuh sendiri dengan pemberian vaksinasi kepada anak ini apakah cukup bisa istilahnya mengontrol persebaran COVID-19 selain kepada orang dewasa juga, Dok? Iya, baik. Ya, apalagi saat ini satu anak juga sering sekali ya, waktu awal-awal ada pandemi COVID-19 itu disebutkan bahwa anak mungkin bisa menjadi pembawa virus ya, karena sering sekali pada anak adalah sifatnya asimptomatik. Sehingga paparan pada anak dengan gejala yang ringan atau asimptomatik tanpa disadari, dia akan berada di rumah dan berada pada lingkungan dengan kelompok berisiko lain, seperti ada orang tua, ada mungkin kakek neneknya. Sehingga dengan kita memberikan proteksi pada anak, maka dimungkinkan anak ini tidak menjadi pembawa virus yang mungkin akan menjadi transmisi awal untuk di keluarganya. Terlebih dengan saat ini mungkin sudah ada pembukaan tatap muka ya untuk sekolah-sekolah, tentunya ada kontaknya anak dengan lingkungan di sekolah, akan sangat besar risikonya paparan virus ini masih terjadi karena saat ini masih dalam situasi pandemi dan statement pandemi pun masih belum dicabut ya dari WHO, sehingga tetap dia akan memberikan perlindungan dengan adanya vaksinasi pada anak tervaksin dengan baik. Seandainya dia tanpa sengaja terkontak oleh virus COVID-19, dia tidak ada pertumbuhan di dalam dirinya, sehingga tentunya dia tidak akan menularkan untuk lingkungan keluarganya. Maka dari itu ini juga merupakan salah satu keunggulan ya, upaya proteksi untuk keseluruhan dari satu komunitas keluarga. Oke, jadi dalam satu keluarga memang hendaknya semua divaksinasi kalau gitu ya dokter ya, nggak cuma orang tua, anak-anak juga gitu ya. Tapi ada yang bilang juga kalau punya binatang peliharaan mungkin bisa kena COVID juga. Nah ini kan bisa bahaya juga nih dokter. Jadi mungkin disendirikan aja dulu gitu ya kalau punya binatang peliharaan ya. Baik. Nah, iya. Oke. Nah anak-anak ini biasanya kadang-kadang kasus seperti anak saya nih dokter pernah kena COVID sebelum divaksinasi. Kira-kira apakah kekebalannya akan semakin meningkat seiring dengan diberikannya vaksinasi dosis pertama? Ini saat ini masih dosis pertama, belum ke dosis kedua atau nanti vaksin booster. Kira-kira bisa nggak kekebalannya makin meningkat? Karena kok dari yang saya baca ya, pemberian vaksin booster ini diberikan untuk meningkatkan kekebalan, mengingat
vaksin pertama dan kedua mungkin sudah agak menurun gitu. Bagaimana dokter? Ya, kalau untuk anak yang pasca terinfeksi COVID-19 tentu ada batasan ya untuk memberikan vaksin dosis pertama dalam minimal 3 bulan dari anak dinyatakan sembuh. Ya, memang pemberian vaksin tetap direkomendasikan untuk meningkatkan pembentukan antibodi dan sel memori, ya, atau sel yang akan mengingat suatu saat apabila virus itu masuk, dia akan bereaksi secara cepat membentuk tentara-tentara yang akan langsung mengeliminasi virus yang masuk. Pada saat kondisi sakit, ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan terkadang seorang anak menghasilkan pembentukan antibodi atau sel memori yang optimal. Sehingga tidak ada jaminan bahwa apabila seorang anak tersebut sudah terjangkit atau sudah pernah terinfeksi COVID-19 akan selalu memiliki proteksi antibodi dan sel memori yang cukup baik untuk mengeliminasi infeksi selanjutnya. Karena apa? Tentunya kita sudah ada beberapa kasus terjadi reinfeksi atau infeksi kembali. Jadi sejauh ini tetap rekomendasinya adalah anak-anak yang sudah pernah menderita COVID-19, setelah dia sembuh 3 bulan kemudian wajib untuk tetap dilakukan vaksinasi COVID atau vaksinasi untuk COVID-19 ini. Ya. Oke, jadi kalau misalnya belum kena pun malah itu semakin diwajibkan ya? Ya, semakin yang sudah kena aja wajib, nah yang belum kena juga diharuskan. Nah, ada juga orang tua siswa atau orang tua anak-anak yang memandang belum perlu anak untuk divaksinasi COVID-19 karena katanya sekolahnya masih daring. Meskipun sekarang sudah tatap muka ya, tapi masih ada sekolah yang menyelenggarakan pertemuan secara daring. Nah, dengan adanya orang tua yang berkeberatan seperti ini, bagaimana dokter? Ya, secara rekomendasi adalah diwajibkan untuk seluruh anak kelompok usia 6 sampai dengan 11 tahun dan 12 sampai dengan 18 tahun. Tetapi tetap kita akan meminta persetujuan kepada orang tua untuk melakukan vaksinasi. Apabila memang ada orang tua yang melakukan penolakan, tentunya kita akan berusaha untuk memberikan penjelasan. Seberapa besar resiko dampaknya? Mungkin kita bisa melihat dari aktivitas harian dari orang tuanya. Orang tua tetap saat ini mungkin anak bisa bermilih daring, tetapi orang tua bekerja sudah diharuskan untuk bekerja langsung datang ya ke office, ya sudah tidak work from home lagi. Tentunya resiko paparan dia terhadap lingkungan di tempat kerja semakin lebih tinggi. Yang akan terjadi pada saat ini adalah anak tentunya juga paparan risiko infeksinya jauh lebih tinggi dibandingkan pada saat dahulu ditetapkan 100% harus work from home. Ya, atau mungkin perbandingannya 70%, 30%. Tentu hanya perubahan dinamika dari kebijakan ini yang akan memberikan resiko juga pada anak. Yang kedua adalah kita harus meyakinkan bahwa pandemi ini belum usai, sehingga resiko terinfeksi masih akan tetap terjadi. Dan apabila seorang anak ini sudah sejauh ini tidak pernah kontak dengan siapapun, tentunya dia sama sekali tidak memiliki kekebalan ataupun sel pembentukan tadi ya yang saya sebutkan antibodi atau sel memori karena dia tidak pernah kontak. Ya, dia masih benar-benar masih innate ya, masih sel tubuhnya masih belum mempunyai memori sama sekali. Maka itu benar-benar harus kita buat memiliki kekebalan yang sifatnya tidak alamiah, yaitu melalui proses vaksinasi yang akan memberikan efek kekebalan sama seperti proses infeksi alamiah, namun dengan derajat yang ringan dan tanpa ada resiko efek samping yang besar. Karena memang sifatnya masih rekomendasi ya dokter ya, tidak, meskipun di awal kita membicarakan bahwa hal ini wajib tapi rekomendasi, berarti belum bisa ada sanksi juga bagi mereka yang menolak untuk divaksin gitu ya dok? Ya, saya kira kalau untuk bicara mengenai sanksi bukan kompetensi saya untuk menetapkan hal tersebut ya. Tentunya kita memberikan wacana ya, gambaran seberapa besar epidemiologi transmisi COVID-19 ini pada anak sampai sejauh ini. Kemudian berapa persentase derajat berat dan berapa persentase derajat ringan, berapa persentase anak yang telah divaksinasi di beberapa negara
dan ternyata mengalami infeksi, ternyata sifatnya ringan, itu yang akan kita lebih informasikan kepada orang tua, ya, sehingga pilihan itu tetap memang akan 100% kepada orang tua. Oke, baik. Nah, saya buka ya untuk para pendengar Trijaya maupun para pemirsa yang menyaksikan kami melalui channel YouTube Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang atau melalui channel YouTube MNC Trijaya FM Semarang. Anda bisa sampaikan juga pertanyaan-pertanyaan Anda ke Dr. Galuh. Ini kesempatan Anda untuk konsultasi nih para pendengar juga para pemirsa sampai jam 4 sore nanti ya. Silakan sampaikan ke WhatsApp kami di 0818403898. Jadi langsung aja ke WhatsApp biar nanti bisa langsung saya kontrol. Karena ada beberapa pendengar dan juga pemirsa yang tanya via YouTube gitu. Saya ngontrolnya nggak susah, jadi harus ada yang mendampingi karena kebetulan saya sekarang lagi sendiri, jadi silakan langsung ke WhatsApp ya. Baik, lanjut lagi nih Dokter Galuh. Dalam kondisi apa anak ini bisa divaksinasi? Apakah sama juga dengan orang-orang dewasa pada umumnya sebelum divaksinasi? Terus kira-kira setelah vaksin ini apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, itu seperti apa, Dok? Monggo. Ya, terima kasih. Jadi seorang anak akan diizinkan untuk imunisasi tentunya setelah melewati tahap screening, ya, tidak ada kontraindikasi untuk dikerjakan imunisasi. Satu, harus anak dalam kondisi sehat, ya. Orang tua yang akan sangat tahu anak ini dalam kondisi sehat. Secara objektif kita akan melakukan screening. Apabila ada demam lebih dari 37,5 derajat Celcius saja, tentunya tidak diizinkan untuk vaksinasi. Kemudian anak-anak yang memiliki penyakit-penyakit khusus, ya, seperti anak-anak dengan penyakit autoimun, penyakit defisiensi imun yang primer, jadi anak-anak dengan kekebalan imunitasnya pun sudah terganggu dari awal. Anak-anak dengan diabetes mellitus, ya, atau mungkin dia memiliki penyakit kronis lainnya yang sedang mendapatkan terapi-terapi khusus yang sifatnya imunosupresan, yaitu menekan sistem imun, maka apabila itu masih belum terkontrol baik, tidak akan diizinkan untuk imunisasi. Gitu. Jadi memang kita akan melakukan screening yang ketat pada saat akan diberikan imunisasi pada anak. Ya. Kemudian, gimana Dok? Dilanjut silakan. Selanjutnya untuk permasalahan tadi yang terkait apabila ada muncul reaksi kejadian ikutan pasca imunisasi, tentunya sebagian besar mungkin akan ada gejala demam. Ya, atau gejala nyeri pada tempat lokasi suntikan. Itu sebetulnya hampir 90% seperti imunisasi yang lain, ya. Anak ini kan sudah menjalani berbagai macam tahapan imunisasi, ya. Jadi gejala ikutan pasca imunisasinya hampir sama, hanya gejala ringan. Namun demikian, apabila seorang anak pernah mengalami reaksi alergi yang sangat berat pasca imunisasi tertentu, contohnya pasca imunisasi campak, pasca imunisasi influenza atau hal yang lain, maka kita akan mempertimbangkan untuk tidak memberikan rekomendasi imunisasi. Ya, jadi kalau kontraindikasinya jelas absolut kalau dia pernah ada riwayat anafilaksis karena komponen vaksin pada pemberian vaksinasi sebelumnya. Gitu. Itu salah satunya yang kita absolut, ya, maksudnya kita tidak izinkan. Tapi dari pengamatan Dokter Galuh selama ini, selama pemberian vaksinasi kepada anak, ya, untuk vaksin COVID-19 ini, apakah kelihatan atau ada laporan-laporan tentang kejadian ikutan pasca imunisasi, Dok? Ya, kejadian ikutan pasca imunisasi tetap ada, ya, namun hanya ringan, ya, demam, kemudian setelah 2 jam, 3 jam kemudian aktif kembali, ya, atau keesokan harinya anak ada sedikit keluhan di bagian lengan, ya, tapi hampir 90%, 98% bahkan, ya,
itu semuanya oke-oke saja sih, baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Tapi Ya. rata-rata memang hanya nyeri aja di sekitar tempat bekas suntikannya itu aja sih. Seperti anak saya juga gitu. Iya, biasanya begitu ya. Atau mungkin ya ingin minta perhatian pada orang tuanya ya. Karena Jadi disuntik ada sakit gitu. betul. Jadi apa yang saya lakukan kemarin sudah benar juga dokter, karena saya diberikan jadwal vaksinasi oleh sekolahnya. Itu kondisi anak saya sedang kena flu gitu ya, pilek, batuk. Nah akhirnya saya larang dulu untuk vaksinasi, ntar ikutan di puskesmas saja daripada di sekolah, nggak bisa. Tapi ternyata sekolah memberikan jadwal vaksinasi susulan, dan akhirnya bisa setelah anak saya dalam kondisi sehat gitu dokter. Berarti sudah benar ya dokter ya? Ya, sedapat mungkin kita upayakan apabila memang masih ada waktu untuk menunda, maka kita akan tunda sampai seoptimal mungkin kondisi anak dalam kondisi paling sehatnya. Jadi kalau ada gejala seperti batuk pilek tadi, ya mungkin kita bisa mempertimbangkan masih 1 minggu lagi, maka kita tunda 1 minggu. Oke, 1 minggu ya. Kalau lebih malah mungkin lebih bagus ya. Ya, dioptimalkan pada saat anak dalam kondisi sehat. Ya, tentunya kita harus melihat nanti pada seorang anak dengan keluhan batuk pilek, maka akan dilakukan pemeriksaan. Kami akan periksa ya pada bagian hidung, kemudian tenggorokan, paru-paru. Ya, kalau semuanya sifatnya ringan, mungkin pada saat itu kita bisa putuskan. Terutama apabila memang tidak ada kondisi demam sama sekali. Kita akan bisa pertimbangkan. Tetapi sifatnya juga masih bisa fleksibel. Oh, minggu depan masih ada jadwal, maka sudah istirahat dulu. Mungkin dia butuh penyembuhan dari pasca. Bisa saja dia sebelumnya ada influenza, ada flu ya. Kemudian menunggu optimal dulu, baru dilakukan vaksinasi. Jika ada pilihan itu, maka tentunya kita akan pilih waktu 1 minggu lagi setelah anak benar-benar pulih dari sakitnya. Oke, jeda 1 minggu itu minimal ya dokter ya? Ya, kita tidak bisa melihat pasti ya 1 minggu 2 minggu ya, tergantung dari sakitnya. Oh iya. Intinya adalah 1 minggu setelah dia pasca sakit optimal sehat ya, vaksinasi segera. Oke, baik. Ya. Baik, pendengar dan juga para pemirsa, silakan, saya masih buka hotline kami di WhatsApp 0818403898 untuk Anda yang pengen bertanya atau konsultasi ke Dr. Galuh seputar tema kita sore hari ini ya, tentang vaksinasi anak COVID-19. Kita akan break dulu dan saya tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda, dan tetaplah bersama kami di Trijaya Healthy Life.
Poin 8 FM Trijaya Semarang, The Real News and Information. Baik, terima kasih para pendengar juga para pemirsa. Anda masih bersama kami ya dalam Trijaya Healthy Life di kesempatan sore hari ini. Masih di tema kita, mengapa anak perlu vaksinasi COVID-19, dan masih bersama narasumber kita Dr. Galuh Hardiningsih. Oke, Dr. Galuh, ini kita lanjut ya ngobrol kita. Kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan dari para pendengar Trijaya. Saya bacakan dulu. Yang pertama ada Bapak Luki Pradana. Dokter, anak usia balita apakah juga perlu divaksin? Mengingat sudah ada program seperti imunisasi yang lainnya yang maksudnya untuk kekebalan tubuh. Vaksin juga meningkatkan kekebalan tubuh. Takutnya anak saya nggak mempan diapa-apain. Silakan dokter, direspon langsung. Ya, terima kasih. Saya agak kurang paham ya, jadi mungkin bisa diulang dahulu pertanyaannya, Pak Pras. Ya, anak usia balita apakah juga perlu divaksin? Mengingat sudah ada program imunisasi untuk bayi gitu ya. Maksudnya kan memang untuk kekebalan tubuh. Vaksin memang juga meningkatkan kekebalan tubuh. Tapi saya takut anak saya nanti nggak mempan diapa-apain gitu. Nah, itu pertanyaan dari Pak Luki. Silakan dok. Iya, baik. Ya, tentunya program vaksinasi yang sudah berjalan untuk balita, yang selama ini sudah dijalani balita, tentunya kan untuk jenis-jenis pencegahan terhadap berbagai jenis penyakit yang berbeda. Jadi proses imunisasi, pemberian imunisasi yang sudah menjadi rekomendasi tetap selama ini yang sudah dijalankan di Posyandu ya, selama balita ini sudah mendapatkan, itu bukan ditujukan untuk memberikan efek proteksi terhadap infeksi COVID-19. Ya, tentunya ke depannya ini sedang ada upaya penelitian-penelitian lebih lanjut karena kita harus benar-benar memastikan bahwa efikasinya, artinya kemampuan memberikan proteksi dan perlindungan itu mencapai nilai yang dengan kadar titer antibodi dan sel memori yang cukup baik. Yang kedua harus dipastikan juga mengenai keamanannya atau resiko efek sampingnya, dan itu membutuhkan penelitian-penelitian yang bertahap dan sampai sejauh ini masih berjalan. Harapannya tentunya nantinya juga sampai dengan balita pun di bawah usia 6 tahun bisa diberikan perlindungan untuk pencegahan menggunakan vaksinasi
COVID-19 ini. Nah, selama proses pandemi masih belum berakhir, maka diupayakan seluruh kelompok usia akan mendapatkan vaksinasi. Karena vaksinasi merupakan upaya pencegahan yang cukup berpotensi baik, memberikan efek proteksi, mencegah satu bentuk penyakit menjadi apabila nanti terkena menjadi gejala yang berat. Yeah. Nah, yang terkait tadi menjadi kebal ini saya agak kurang memahami ya. Jadi kebal itu bukan berarti dia kebal terhadap segalanya. Artinya apabila seorang anak itu mendapatkan vaksinasi untuk pencegahan penyakit tertentu, maka tujuannya adalah apabila tanpa sengaja ya adik terinfeksi, ya kontak, ya terpapar oleh virus, ya dalam hal ini misalkan pada infeksi COVID ini, maka dia tidak akan muncul gejalanya, dia tidak akan menjadi sakit, atau kalau dia sakit, dia tidak sakit yang berat. Tetapi bukan berarti dia tidak kebal dia apa-apain ya. Saya kira istilah kebal itu artinya dia memiliki tentara perlindungan awal. Ya, seberapa besar nanti tentara perlindungan itu memberikan efek terhadap seandainya ada pernah mengalami transmisi infeksi, ya tentunya tadi klasifikasinya bisa tidak nampak sakit, atau kalau dia nampak sakit dia gejalanya hanya ringan saja. Dan itu sudah sangat-sangat terbukti. Banyak anak-anak yang telah mendapatkan vaksinasi COVID, kemudian tanpa sengaja dalam hitungan bulan ke depan dia ternyata pada saat dilakukan screening, ya ada paparan pertumbuhan kuman COVID, tapi dia tidak ada muncul gejala. Ya, jadi efek proteksinya sangat baik sekali. Iya, malah mungkin lebih bagus juga untuk anak-anak balita ya dokter ya, tapi programnya kan belum ada ya. Ya, masih dikaji dahulu, kita harus hati-hati, makanya pada saat ini sudah direkomendasikan, sudah melalui tahapan sebegitu panjang, ya termasuk keamanannya, sudah dijamin keamanannya. Ya. Baik, ya. Oke, gitu Pak Luki ya, pertanyaannya sudah terjawab, jadi ditunggu aja nanti untuk balita, tunggu keputusan dari pemerintah seperti apa. Selanjutnya Ibu, ini namanya nggak begitu jelas ya, Ibu Ratna di Ungaran. Menurut informasi yang saya terima, vaksin yang diberikan menurut keterangan Kepala Badan POM adalah vaksin Sinovac. Apakah boleh diberikan vaksin jenis lain? Intinya ini Ibu menanyakan kalau orang tua meminta vaksin lain boleh tidak selain mengikuti vaksin apa yang gratis yang diberikan oleh pemerintah. Ini saya rangkum aja ya dokter ya. Nah, monggo dokter direspon nih pertanyaan Ibu Ratna nih. Ya, terima kasih. Baik, jadi sejauh ini rekomendasi yang paling wajib untuk anak yang telah terbukti dari BPOM adalah vaksin untuk yang jenis Sinovac. Memang untuk kelompok dewasa, uji klinis untuk vaksin jenis mRNA yang lain, ya seperti beberapa produk yang lain, telah menunjukkan efikasi yang cukup baik. Hal ini belum direkomendasikan untuk pada kelompok anak. Ya, jadi pada kelompok anak sejauh ini memang rekomendasinya masih menggunakan vaksin untuk yang jenis Sinovac. Ya, jadi vaksin itu yang masih direkomendasikan. Mungkin kedepannya tentunya kajian-kajian akan tetap dikerjakan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia dan BPOM untuk melihat potensi dari jenis-jenis vaksin yang lain dan akan ditetapkan sesuai dengan ya pergolakan atau dinamika terjadinya pandemi ini. Ya, saya kira demikian sih. Ya, mungkin saya tambahkan juga ini. Jadi ini dari data yang saya baca, uji klinis dari vaksin ini aman untuk anak usia 6 sampai 11 tahun dan profil keamanan vaksin Sinovac untuk anak di rentang usia 6 sampai 11 tahun adalah 11% dan ini sebanding dengan profil keamanan untuk anak remaja usia 12 sampai 17 tahun yaitu 14%. Jadi memang sepertinya dipilihkan yang mendekati gitu ya dokter ya? Ya, dipilihkan yang paling aman karena kalau kita tahu beberapa pemberian jenis vaksin yang lain ya dari vaksin jenis tipe vaksin yang berbeda itu ada resiko
efek samping yang cukup tinggi ya. Jadi reaksinya kejadian ikutan pasca imunisasi ini ada beberapa yang menunjukkan reaksi yang cukup berat. Sehingga untuk kelompok anak tentunya kita saat ini memilih ya untuk sesuai dengan yang direkomendasikan karena telah ada uji klinis tingkat risiko keamanannya itu yang paling penting dan tetap memberikan efek efikasi yang optimal. Gitu. Oke. Nah, saya penasaran dengan risiko berat yang disampaikan Dokter Galuh tadi. Sebenarnya berat itu kategorinya yang seperti apa, Dokter? Apakah si anak kemudian KIPI-nya ini pingsan atau gimana? Atau justru malah terpapar, gimana, Dok? Ya, jadi satu bentuk reaksi vaksinasi itu adalah reaksi sistem imun tubuh. Ya, terkadang reaksi peradangan yang terjadi sedemikian hebat sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman pada anak yang sangat tinggi. Ya, mungkin demamnya menjadi sangat tinggi, reaksi daerah lokal tempat suntikan sangat sakit. Ya, kemudian bisa infeksi sistemiknya ini terjadi, gambaran peradangan sistemiknya menunjukkan anak sampai dengan dia tampak kesakitan ya, semua bagian badannya terasa nyeri ya, itu satu jenis vaksin yang harusnya kita mungkin belum pertimbangkan untuk anak ya, maka kita menetapkan satu jenis vaksin yang memiliki memiliki tingkat proteksi yang baik dengan tanpa efek samping atau bahkan kita bisa sebut efek sampingnya hanya minimal. Ya. Ini berbeda dengan untuk kelompok dewasa. Kelompok dewasa sudah terbukti dia baik dengan risiko efek samping memang ada klasifikasinya ya, tentunya akan berbeda dengan pemberian yang sama antara Sinovac ataupun dengan yang merek mRNA yang lain. Tingkat efek sampingnya berbeda ya, tetapi memiliki tingkat proteksi dan tujuan yang berbeda juga. Dan itu bisa berlaku untuk dewasa, sementara untuk anak belum. Ya, jadi proteksi dengan Sinovac saja saat ini sudah memberikan efek pencegahan yang sudah sangat dramatis untuk anak, dan kita akan melihat dari pergerakan kondisi pandemi ke depan. Ya. Oke, berarti intinya kan kalau orang tua mau memberikan vaksinasi pada anak atau mengizinkan vaksinasi pada anak, untuk sementara nggak usah pilih-pilih dulu gitu ya, Dokter ya. Mungkin pengennya Pfizer atau Johnson & Johnson yang cukup. Kita ikutin rekomendasi saja dulu dari pemerintah, karena bagaimanapun rekomendasi itu sudah ditetapkan, alurnya sudah dipertimbangkan, apa yang terbaik saat ini pasti sudah dengan kajian-kajian klinis tahapan dari berbagai pakar ahli ya, sehingga untuk menetapkan dosisnya, jarak pemberiannya itu semua sudah melalui uji klinis yang sangat ketat ya. Jadi itu yang sudah teruji paling aman, maka gunakan dulu apa yang paling aman saat ini. Pokoknya amannya ikuti apa yang disampaikan pemerintah gitu ya, Dokter? Iya, betul sekali. Betul sekali. Nah, untuk orang dewasa ini kan sekarang lagi vaksin booster ya. Nah, untuk anak-anak apakah nanti kira-kira akan diberikan vaksin booster juga setelah tahap pertama, tahap kedua, gimana, Dokter? Ya, saat ini pasti nanti akan kita uji lihat ya seberapa besar efek proteksi itu sudah mulai menurun. Pada orang dewasa ini kita pikirkan untuk booster ketiga ya, setelah kita memastikan bahwa cakupan imunisasi dua kali untuk orang dewasa sudah terpenuhi, kemudian dilihat perkembangan saat ini sudah melewati fase yang memungkinkan jumlah antibodi dan sel memori mulai menurun, maka kita berikan booster yang ketiga. Tentunya apakah anak akan berlaku yang sama? Iya, ada kemungkinan potensi tersebut tetap bisa dikerjakan apabila memang dipertimbangkan pada saat itu pandemi masih belum selesai, kemudian setelah ada evaluasi, ya ternyata di negara Indonesia setelah diberikan 2 kali dosis, kemudian dilihat efek proteksinya mulai menurun 6 bulan ke depan, ya, atau mungkin 8 bulan ke depan, 9 bulan ke depan. Saya belum bisa bicara saat ini, tetapi pada saat itu masih mungkin terjadi dan pandemi belum selesai, maka akan ada pertimbangan tentunya pemberian booster ya. Seperti imunisasi yang lain, seperti imunisasi DPT kan ada booster juga ya, sampai betul. dengan usia 5 tahun, bahkan sampai dengan usia 10 tahun ya. Semua ini juga akan prinsipnya sama. Oke, pokoknya kita tunggu aja, nanti pasti akan ada informasi yang diberikan oleh pemerintah ya, Dokter ya. Iya, betul. Setelah vaksinasi pertama untuk anak-anak, nanti akan ada vaksinasi kedua.
dan kemungkinan memang ada vaksin booster untuk anak-anak. Baik, ini waktu kita tinggal dikit nih dokter. Saya mau tanya apa lagi tadi? Gara-gara ngobrolin vaksin booster saya jadi lupa nih. Tapi ya, untuk anak-anak sendiri mereka juga boleh ya dokter ya. Sekarang ini kan masyarakat kan sudah mulai istilahnya melanggar prokes nih, seperti sudah nggak memakai masker, sudah jarang cuci tangan pakai sabun. Nah, saya khawatirnya anak-anak juga ikutan meskipun mereka sudah divaksin, karena kemungkinan masyarakat atau mungkin anak-anak ini juga berpendapat saya sudah divaksin kok, saya sudah aman, bagi mereka seperti itu. Nah, menurut dokter Galuh gimana dok? Ya, tentunya tetap harus prokes ya, protokol kesehatan tetap dikerjakan. Ya, tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, mencuci tangan, ya, menghindari kerumunan, ya, menghindari mobilisasi, ya. Berusaha untuk tetap berada di lingkungan rumah atau lingkungan tempat yang tidak mungkin ada risiko transmisi, tidak keluar rumah bila tidak ada keperluan yang penting dan mendesak, itu tetap harus dikerjakan selama proses pandemi ini belum selesai. Sehingga yang harus digarisbawahi adalah vaksin tidak memberikan proteksi 100%, ya, tetapi dia memberikan perlindungan awal yang meminimalisasi resiko terjadinya infeksi yang berat. Nah, kapan itu terjadi infeksi ya? Kalau terpapar, paparan pertama apa? Kalau nggak pakai masker. Ya, tentunya kalau tidak pakai masker pasti kumannya masuk. Ya, ada orang yang sakit di sekitarnya, maka pintu pertama pencegahan yang utama adalah menggunakan masker. Kemudian menghindari kerumunan dan tadi yang sudah saya sampaikan mencuci tangan, ya, di rumah saja itu tetap dikerjakan sambil ditambah dengan vaksinasi. Oke. Gitu. Ya, saya tambahkan juga nih untuk para pemirsa khususnya ya yang menyaksikan melalui channel YouTube kami. Kalau saya nggak pakai masker sekarang, bukan berarti saya abai protokol kesehatan ya, karena saya di ruangan ini sendirian dan semua alat-alat yang di sini sudah saya steril semua, termasuk mic yang ada di depan saya ini. Jadi sudah saya semprotin semua, mixer di sini, komputer di kiri kanan juga di belakang saya. Sudah saya semprotin semua, tapi nggak semprot dari dekat ya, semprot jarak jauh. Kalau dari dekat nanti konslet semua. Oke, iya. Dokter Galuh, waktu kita tinggal 3 menit nih. Mungkin ada pesan-pesan untuk para pendengar Trijaya sebelum saya tutup obrolan kita sore ini. Ya, baik. Ya, jadi saat ini vaksinasi COVID-19 sudah tersedia untuk anak di kelompok usia 6 sampai dengan 11 tahun dan 12 sampai dengan 18 tahun. Bagi orang tua yang memiliki anak pada usia rentang 6 sampai dengan 12 tahun, Anda tidak perlu ragu untuk memberikan vaksinasi COVID-19 untuk salah satu upaya pencegahan infeksi COVID-19 pada anak. Sudah ada uji klinis dengan tahapan yang sangat-sangat panjang dan sudah ditentukan tingkat efikasi proteksinya serta tingkat keamanannya. Jadi kita tidak perlu ragu untuk memberikan vaksinasi ini pada anak. Ya, demikian. Baik. Ya, matur nuwun Dr. Galuh sudah banyak sekali memberikan informasi di kesempatan sore hari ini. Semoga info ini bisa berguna untuk para pendengar, juga para pemirsa yang menyimak obrolan kita sore hari ini. Dan semoga pandemi ini bisa segera berakhir, kita juga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Selamat sore, terima kasih Dr. Galuh. Ya, terima kasih, selamat sore. Baiklah para pendengar juga para pemirsa, demikianlah Trijaya Healthy Life sore hari ini di tema kita mengapa anak perlu vaksinasi COVID-19 dengan narasumber kita Dr. Galuh Hardiningsih MSI Med SPAK. Saya Pras undur diri dari Trijaya Healthy Life. Kita akan jumpa lagi di program yang sama hari Kamis pekan depan dengan tema yang pastinya juga nggak kalah menarik. Selamat sore, sampai jumpa.